Lalu benarkah Amerika tidak takut dengan pemimpin baru Iran dan apakah pemimpin baru Iran bakal memberi perlawanan sengit di tengah konfliknya dengan Amerika Serikat dan juga Israel? Kita bahas bersama mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurith. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mas Radi. Ya, Pak Dian, Anda pernah berada di Iran dalam beberapa periode kepemimpinan Iran yang terdahulu. Dan sampai saat ini setelah Ayatollah Ali Khamenei tewas, anaknya yang kedua Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai supreme leader di sana. Tapi sampai saat ini belum muncul di permukaan maupun di depan publik. Nah, apakah gaya kepemimpinannya ini bakal seperti sang ayah kira-kira, Pak Dian? Terima kasih Mas Radi. Ya. Iran adalah sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan velayat Epaqih Guardian of the Jurist. Itu sudah mapan sejak tahun 79 ketika revolusi Iran menumbangkan monarki. Hampir 50 tahun sistem ini tegak berdiri dengan gempuran sanksi yang masif yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Buat saya itu saja bukti bahwa Iran yang dikenakan sanksi secara masif itu bertahan. Nah, perang Juni kemarin jelas membuktikan lagi bahwa walaupun dalam kondisi sanksi diserang secara pengucut oleh dua negara, satu Zionis Israel, satu Amerika, khususnya Trump ya, sebenarnya masalah Trump dan Netanyahu bukan Amerika dan Israel. Diserang juga masih bisa bertahan gitu loh, bahkan membalas. Nah, dengan jeda antara 6 bulan 7 bulan ke sini, Iran juga tentunya akan mengkonsolidasikan kekuatannya. Apa yang terjadi bahwa tewasnya Khamenei itu buat saya tidak akan mempengaruhi policy kebijakan atau apapun yang sudah digariskan oleh pemimpin besar Iran, baik Khomeini maupun Khamenei. Jadi putranya Mojtaba ini tinggal melanjutkan. Bahwa melanjutkan ini seperti apa buat saya minimal sekarang tetap bertahan dan membalas sesuai kemampuannya. Tapi harus diingat bahwa sekarang saja negara-negara Eropa, negara-negara sekutunya Amerika kayak Eropa dan kayak negara-negara teluk antek-anteknya itu sudah mulai berpikir kok kalau diteruskan yang susah mereka, karena mereka yang tidak tahu apa-apa rakyatnya harus terlibat perangnya Trump. Siapa yang mau? Nah, kalau Trump tadi di videonya bilang katanya dia mau begini mau begitu ya silakan aja. Mudah-mudahan rakyat Amerika juga udah nggak percaya kalau sama dia. Kalau gitu, kalau gitu dari pengakuan Presiden Amerika Serikat tadi bahwa siapapun supreme leader di Iran itu tidak akan bertahan lama dan kita akan terus menggempur. Seperti kata Pak Dian tadi, ini akan merugikan mereka sendiri. Tapi secara militer, saya akan bertanya ke pakar militer Koni Rahakundini yang juga bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam Bu Koni. Selamat malam, mohon maaf ya, aku nggak bisa pakai Zoom karena aku gelap banget mobilnya. Oke, tidak masalah Bu Koni. Bu Koni, saya ingin tanyakan begini, benarkah Amerika Serikat tidak takut dengan pemimpin baru Iran seperti Mojtaba Khamenei ini? Mengingat dia memiliki hubungan dekat dengan Islamic Revolutionary Guard Corps yang kita kenal juga cukup kuat begitu. Apa kelemahan militer Iran yang mungkin dieksploitasi oleh Amerika Serikat dan juga Israel? Sebelum saya mau jawab ke sana ya, kita tuh mesti sadar nih. Pergantian pemimpin Iran hari ini itu terjadi di tengah konflik yang intens, ya kan? Jadi ini bukan hanya soal figur pemimpin, dia dekat dengan siapa, tapi dia apa. Tapi bagaimana, ya kan, sebuah negara itu mempertahankan stabilitas dan posisinya di tengah geopolitik. Dan karena pertarungan tentang posisi negara, menurut saya dia akan all out. Sehingga harusnya memang, ya boleh aja Amerika atau Trump bicara tentang apa aja, tapi ada 3 alasan dia tuh mesti dikhawatirkan atau ditimbang sebagai musuh yang besar. Atau yang berat, bukan besar. Satu, kedekatan dia dengan militer. Kan hubungan itu sangat dekat dengan Islamic Revolutionary Guard Corps. Dan ini adalah, mau dibilang apapun, adalah militer paling berpengaruh. Kemudian dia itu dikenal sangat konservatif dan anti-barat. Udah dikenal dari dulu dia konservatif anti-barat. Artinya apa? Dia itu datang juga di dalam posisi dia sakit hati mendapat posisi sekarang. Karena istrinya, anaknya meninggal dunia kan. Dalam gugur, dalam serangan kemarin. Nah kemudian ini juga dia harus mempertahankan segalanya karena dia itu lahir di tengah transisi yang dianggap semi dinasti. Karena dalam kepemimpinan Iran dari ayah ke anak itu jarang loh dan kontroversial. Makanya dia akan bikin momen ini sangat penting dalam kepemimpinannya. Dan dia itu bukan pengganti biasa, tapi dia adalah kesinambungan rezim yang di tengah perang. Artinya dia akan all out. Artinya pernyataan Presiden Trump
itu nggak sebetulnya benar, karena menurut saya kita harus pikirkan betul gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Dian. Pak Dian, kalau balik lagi ke perspektif diplomatik begitu, apakah Mojtaba Khamenei ini kemungkinan besar akan memberikan perlawanan sengit terhadap Amerika Serikat dan Israel, atau justru membuka ruang-ruang negosiasi seperti yang pernah dilakukan ayahnya di masa lalu? Mas Radi, pemirsa, yang mulai perang itu siapa ya? Kan Israel dan Amerika, Betul. bukan negaranya ya, tapi Trump sama Netanyahu. Loh, kalau sekarang mereka yang meningkatkan serangannya, kan Iran pantas-pantasnya membalas serangannya juga dengan setimpal. Bahkan kalau Trump masih nekat mau dilanjutkan, Iran itu juga pasti siap. Kenapa? Senjata yang dikeluarkan saat ini adalah senjata-senjata lama Yang lampau ya? yang tidak pernah terpakai selama ini. Dari periode 79 sampai 8 sampai sekarang itu hampir 50 tahun revolusi saya bilang tadi, itu kan sudah pasti banyak perkembangan militer yang tidak diketahui siapapun. Itulah bukti bahwa serangan yang sekarang ini saja sudah merepotkan Amerika, Israel dan sekutu-sekutunya, antek-anteknya yang di Timur Tengah itu. Bisa melawan, bisa membuktikan bahwa jangankan 1 lawan 1 sama Israel pasti lewat lah kalau 1 lawan 1. Dengan keroyokan seperti ini bertahan, itu belum mengeluarkan semua kemampuannya. Nah, kalau sekarang ditanyakan bagaimana kelanjutannya, loh yang mulai siapa? Mulai kalah yang harus sadar. Kalau diteruskan sama-sama rusak, Amerika memang tidak rusak, tapi negara-negara sekutunya di Timur Tengah itu dijamin rusak. Makanya mestinya diplomasi itu dari pihak sana, khususnya dari negara-negara kawasan Teluk Persia yang antek-anteknya itu, yang rakyatnya tidak tahu apa-apa, totonya diajak perang pun bukan perang negara mereka loh, membantu Amerika. Apalagi Eropa pun sekarang sudah mulai terpecah dalam Timur Tengah ini. Jadi mestinya Trump sendiri yang mengaca, sehingga mudah-mudahan ada obat yang membuat dia waras sehingga mulai menjajaki diplomasi. Diplomasi harus mulai dari sana, bukan dari Iran. Oke. Kalau dari profil pribadi, sosok Mojtaba sendiri, Bu Kony, Anda melihat ini cukup menakutkankah buat Amerika Serikat? Seperti saya ulangi kan, dia itu dianggap figur hardliner. Dia itu terkenal konservatif, dia anti Barat dibanding Iran lainnya. Ya, nah, jadi kalau kita mau lihat kemungkinan apa yang paling keras yang akan dilakukan oleh beliau terhadap Barat, bukan saya saja, tapi banyak analis memperkirakan kebijakan nuklirnya akan semakin agresif. Jadi dia bukannya takut, dia malah akan semakin strong gitu, semakin bersatu. Rakyatnya akan diberi keyakinan bahwa kebijakan nuklir Iran itu harus semakin agresif. Kemudian dengan ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan konflik Israel dan Amerika ini nggak akan berhenti begitu cepat. Karena kepemimpinan baru dia muncul sekali lagi tadi dalam semangat sakit hati yang sangat mendalam, bapaknya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, keluarga meninggal, tapi juga dalam suasana nasionalisme yang tinggi. Ini kan pride rakyat loh. Kebayang nggak sih kita kepala negara kita tiba-tiba dibantai begitu? Pasti pride rakyat tuh akan terbakar, dan itulah api nasionalisme itu akan dikobarkan oleh beliau. Ya, bicara nasionalisme, ada yang menarik sebenarnya sebelum serangan besar Amerika Serikat dan Israel ini dijatuhkan ke Iran. Sebelumnya kan Iran juga bergejolak di dalam negeri begitu ya, ketika ada unjuk rasa besar-besaran, kekerasan di mana-mana, yang ternyata belakangan diketahui adalah merupakan propaganda ataupun penyusup-penyusup yang disebar oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan dicitrakanlah bahwa pemerintahan Iran ini tidak disukai oleh rakyatnya. Tapi terbukti setelah Ayatollah meninggal, Ayatollah tewas, rakyat Iran tetap solid untuk mendukung Mojtaba Khamenei. Apa yang Anda lihat dari ini, Pak Dian? Mas Radi, begini, tolong dilihat demo bulan kemarin itu, awal akhir Januari, itu sebenarnya dibesar-besarkan ya. Kalau dilihat jumlah, itu rasanya juga ya, kalau dibilang ribuan ya mungkin puluhan ribu adalah. 100.000 adalah, tapi kalau dibilang jutaan ya membesar-besarkan diri. Kalau dilihat dari kamera pun dihadapi dengan aparat, mereka kocar-kacir. Artinya apa? Jumlah mereka itu tidak padat kok gitu loh. Apalagi mereka kan melakukan kesalahan fatal, membakar gereja. Nah itu fatal buat saya. Karena disitulah keyakinan Iran tersentuh tuh.
keyakinan jiwa raganya tuh tersentuh. Makanya demonstrasi itu memang tidak lama dan semua itu tertangkap kok, apa namanya, provokator dan agen-agen Amerika Israel di yang menyusup ke Iran itu tertangkap. Makanya kalau dibilang jumlahnya katanya yang tewas 2.000-an lah, 3.000-an, buat saya mungkin sepertiga itu kaki tangan Amerika dan agen-agennya dan sisipan itu tuh Mujahidin Haq yang selama ini juga beroposisi. Tapi kalau dibilang gejolak itu berlangsung sepanjang tahun, rasanya enggak juga, Mas. Saya 4 tahun di sana aman-aman aja Aman-aman kok. saja. Demonstrasi tiap apa hari ada, dan sebulan sebelum seminggu sebelum perang Juni itu saya masih sebulan di sana main-main, aman-aman aja kok. Oke, Bu Kony, saya juga akan menanyakan hal yang menarik. Bu Kony ini kan guru besar di University of St. Petersburg ya, di Rusia. Tentu saja kabar dari Rusia juga Bu Kony sangat paham sekali. Yang ingin saya tahu kemarin kan bahwa Rusia dan Tiongkok sudah sepertinya kedip-kedipan lah ya, dalam tanda kutip, dengan Iran untuk siap membantu jika memang Iran mulai kewalahan. Sejauh ini apakah itu akan terjadi bantuan dari dari Rusia dan juga Tiongkok untuk perang melawan Amerika Serikat dan Israel ini? Itu sudah pasti karena mereka tuh tidak mau mengambil sikap netral. Rusia melihat apapun juga negara berdaulat, apakah Iran, apakah bukan Iran gitu kan. Tapi sebuah negara berdaulat dan pemerintah berdaulat main dihantam begitu saja, itu sebuah kesalahan, sehingga Rusia menyatakan dia tidak netral. Dan artinya apa? Kita mesti lihat bahwa baik di Rusia, baik di Cina, apalagi mereka di BRICS dan di Greater Eurasia Partnership, mereka percaya bahwa Timur Tengah itu selalu menjadi barometer stabilitas global. Makanya itu akan terus dipertahankan untuk tetap stabilitas. Nah, bagaimana dan apanya kita nggak tahu, karena pemimpin Rusia itu dan para kabinetnya itu nggak suka flexing, memberitahu apa yang akan mereka buat. Tetapi in silence they will do everything they can, karena begini. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi ketika kemarin Rusia sedang diembargo mati-matian, semuanya sedang sulit, yang paling membantu Rusia salah satunya adalah Iran. Dan Rusia itu adalah bangsa yang sangat tahu berterima kasih. Of course dia akan segera membalikan rasa terima kasih kemarin itu 4 tahun lalu itu, selama 4 tahun kemarin, bersama dengan apa yang dilakukan Amerika kepada Iran. Tapi dengan cara yang sangat elegan, cara yang sangat cantik, cara yang nggak provokatif gitu. Oke, nah ini saya tanyakan nanti setelah jeda ke Pak Dian. Apakah hubungan yang baik antara Iran dengan Rusia dan Tiongkok ini juga sudah terjadi bertahun-tahun, dan bagaimana juga jejak sejarahnya? Saya akan tanyakan hal itu kepada Pak Dian nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Online. Tetaplah bersama kami. Iya, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Tadi sebelum saya tanya jejak sejarah antara Iran dan juga hubungannya bersama Rusia dan Tiongkok, saya tanya dulu Pak Dian, bagaimana juga Mojtaba Khamenei ini nantinya hubungannya dengan negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah, mengingat tadi kita ketahui juga Iran menyerang sejumlah infrastruktur yang konon milik Amerika Serikat di negara-negara Teluk seperti di Bahrain, di Qatar, dan juga di Oman, dan juga di Uni Emirat Arab. Pak Dian. Mas Radi, maaf. Saya kembali mengingatkan ya, yang memulai perang siapa? Kan Israel dan Amerika, Trump dan Netanyahu. Negara Teluk itu ada pangkalan-pangkalan Amerika. Sekarang pangkalannya digunakan untuk menyerang Iran. Iran pada tahap awal hanya fokus menyerang pangkalannya. Tapi kan yang makin brutal itu kan Trump sama Netanyahu. Sasaran-sasaran sipil yang tidak diperkenankan dalam hukum humaniter itu kan dilanggar. Sekolah disikat, berapa yang mati, rumah sakit disikat, masjid disikat, kan itu nggak boleh sebenarnya. Betul. Nah, kalau serangan dari dari Amerika dari pangkalan itu saja brutal, masa Iran juga harus hanya fokus pada menyerang pangkalannya? Kan makin brutal dia makin jadi. Makanya Iran pun membalas secara tegas, secara brutal ke sasaran yang lebih luas, artinya ke kawasan pemukiman dan sebagainya. Buat saya sebagai unsur bela diri, hal itu harus dikedepankan. Kalau tidak, ya Amerika enak aja dia duduk-duduk garuk-garuk perut gitu ya. Sementara yang diserang cuma pangkalannya dia. Ya, ini yang mestinya sadar itu justru rakyatnya mestinya, bahwa mereka itu tidak ingin perang. Nah, kalau kembali ke masalah tadi itu yang awal tentang Cina dan Rusia ya, Mas. Buat saya begini, kan tadi saya bilang juga bahwa sekarang ini Iran,
kalau soal jumlah ratusan ribuan buat saya itu propaganda lah, silakan perang di media gitu ya. Ya. Tapi yang pasti video membuktikan bahwa Iran itu berhasil juga menjangkau sasaran atau apapun yang dikehendaki untuk disasar gitu ya. Sasaran apapun. Nah, yang saya mau bilang, kalau tadi saya katakan Iran baru mengerahkan senjata-senjata lama, artinya apa sih? Senjata lama saja belum habis, jadi siap untuk lanjut. Ya. Kalau lanjut, Iran sudah siap dengan senjata baru. Kalau masih lanjut, sudah ada cadangan dari Rusia dan Cina. Yang jelas pesawat-pesawat dan Ya. penangkal rudal itu sudah berada di Teheran atau Iran saat ini. Artinya apa? Bahkan diberitakan juga mungkin yang akan mengoperasikannya adalah orang-orang Cina dan orang-orang Rusia. Rusia. Oke. Jadi Baik. artinya ya. Ya, baik. Saya ke Bu Kony kalau gitu. Dari perspektif historis, Bu Kony, apakah perlawanan sengit dari pemimpin baru di Iran ini seperti Mujtaba ini bisa mengubah dinamika perang? Mengingat Amerika Serikat juga pernah gagal dalam upaya regime change di masa lalu. Oh sangat, ya makanya saya bilang dalam beberapa kesempatan, Iran itu bukan negara, dia itu peradaban. Dia itu udah diuji oleh ribuan tahun menang dan selalu unggul. Dan dia tuh resilience-nya kuat. Ya. Jadi artinya bangsa ini peradabannya dengan kekuatan ketahanan yang sangat kuat. Nah kembali tadi kalau dibicarakan tentang Iran ya, bagaimana mereka tuh di tengah embargo demikian panjang, dia bisa menciptakan rudal balistik hipersonik. Coba kita lihat Fatah 1, Fatah 2. Itu rudal hipersonik yang jangkauannya 1.400 km, hebat banget kan. Belum lagi kalau kita bicara Qasim Bahir, dia tuh rudal balistik jarak menengah yang jangkauannya juga lumayan gitu. Nah, saya juga mesti ingatkan bahwa dia tuh juga punya Fateh 110 rudal. Artinya, semua rudal-rudal ini dia bisa ciptakan dan itu sangat berbahaya bagi pangkalan militer di kawasan. Dan mereka ciptakan itu saat mereka tuh disudutkan lah bertahun-tahun ini. Nah, Iran juga tadi sudah disinggung oleh ambasador, dia tuh punya drone yang hebat seperti Shahed series kan, Kamikaze dan lain-lain. Itu artinya itu akan menjadi menguras pertahanan udara musuh siapapun itu, gitu. Mau dideploy dari manapun akan terkuras oleh itu. Dan yang paling tadi kita belum bahas, dia tuh punya kapal cepat senjata rudal, bajau laut dan rudal anti kapal. Nah, ini semuanya yang kalau dideploy di jalur minyak Selat Hormuz selesai gitu. Nah, artinya apa yang mau kita bilang? Rusia itu akan membantu, tapi mungkin akan lebih kepada dukungan teknologi dan intelijen. Demikian juga menurut saya Cina. Ya, kenapa? Karena mereka tuh nggak mau terdrag langsung ke dalam ikut perang secara langsung. Tidak mau. Karena mereka merasa bahwa dunia itu harus baik-baik saja. Makanya akan bicara juga di UN, ya kan? Bagaimana mengendalikan UN. Tapi yang pasti misalnya dengan Cina, Iran itu sedang membeli rudal anti kapal supersonik CM302. Dan itu artinya kenapa indikasi pengiriman bahan kimia untuk bahan bakar roket dari Cina juga terdeteksi banyak ke Iran. Artinya Iran itu akan survive panjang. Directly or indirectly dia akan didukung oleh Rusia dan Cina baik intelijen, baik teknologi. Dan itu artinya mereka akan lebih bertahan. Ini berarti ya akan diladeni oleh Iran ya, apa yang dikatakan oleh Donald Trump, kami akan melancarkan serangan panjang 6 bulan. Ya silahkan saja, kata Iran begitu kira-kira. Karena kami punya kekuatan yang bisa menandingi. Terakhir ke masing-masing narasumber saya, ke Pak Dian dulu. Kira-kira ini dalam konteks kepemimpinan yang baru Mujtaba Khamenei, apa saran Anda untuk pemerintah Indonesia terutama untuk menanggapi situasi ini ketika Iran berperang melawan Amerika Serikat dan Israel di bawah kepemimpinan Mujtaba? Buat saya pemerintah Indonesia dalam kaitan perang Iran-Irak ini Iran Israel ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak usah memaksakan diri untuk gagah-gagahan mau datang lah, mau mendamaikan segala macam. Kita tidak punya leverage. Buat saya saya berkali-kali menyatakan waktu Arab Saudi sama Iran tidak ada hubungan diplomatik atau bermusuhan pun, yang mendamaikan bukan negara Islam, bukan negara non-blok kok, Cina. Udahlah tenang-tenang aja, benahi dalam negeri, tidak usah ikut-ikutan apapun yang di luar negeri, fokus saja pembangunan dalam negeri. Terima kasih. Banyak masalah, penegakan hukum nomor 1, korupsi nomor 2 dan sebagainya. Baik. Ini pertanyaan yang sama untuk Bu Kony, saranan untuk pemerintah tapi dari sisi keamanan regional, mengingat juga ini meskipun belum dikonfirmasi resmi, ada santer kabar yang mengatakan bahwa TNI sudah melakukan kesiapan siaga 1 katanya Bu Kony. Lah yang pasti begini aja lah ya, kita mesti lihat dampak paling langsung bagi Indonesia itu bukan militer, tapi ekonomi. Ya kan, konflik Timur Tengah itu mempengaruhi stabilitas energi global. Dan itu kita bicara tentang Hormuz yang terganggu, ya kan.
Dan sekarang bagaimana kita prioritasnya menjaga stabilitas energi dan ekonomi domestik. Saya sepakat dengan ambasador bilang. Yang kedua, kita keluar dari board of perang atau board of war. Kenapa? Karena kita tuh sedang harus membereskan urusan kita sendiri. Dan kalau kita membawa TNI ke sana, ini akan menjadi urusan lebih panjang karena strukturnya secara organisasi board of peace ini masih banyak yang harus dipertanyakan oleh DPR. Baik. Jadi betul, saya lebih sepakat kita konsentrasi pada urusan domestik, ya kan? Ya. Kita membantu sebisa kita mampu, tapi jangan ikut campur terlalu jauh. Baik, terima kasih pandangannya Bu Kony Rahakundini, pakar militer dan juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Pak Adian Wirangjuri telah berbagi informasi dan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam.